الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Masih belum takbiran, semuanya masih pada datang ke keluarga masing-masing. Mereka melihat kalau keluarganya mengerjakan amal soleh, dia senang. Tapi kalau misalnya keluarganya mengerjakan perbuatan maksiat, dia sedih gitu. Ada begitunya. Nanti juga kita ngerasain. Begitupun jika kita berziarah ke makam orang-orang soleh, ke makam para wali, maka perbanyaklah membaca doa di dekat makam tersebut. Karena sesungguhnya di antara mereka orang-orang itu yang kalau kita berdoa inda qabrihi, di sisi makamnya, mustajaban, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh telah teruji hal tersebut, sehingga masyarakat penduduk Baghdad itu menamakan makam Sayyid Al-Imam Musa Al-Kazim bin Imam Ja'far As-Shadiq dengan sebutan At-Tiryaqa Al-Mujarroba. Sampai sedemikian tempat itu diijabahnya, dikabulnya, sampai masyarakat Baghdad menamai makom daripada Said Imam Musa Al-Kazim, anak daripada Imam Ja'far As-Shadiq, dengan nama At-Tiryaqu Al-Mujarrob, yaitu obat penawar racun yang sangat mujarab. Dan di antara pemimpin keluarga Ba'lawi, keturunan Ba'lawi, ada orang yang dapat duduk di dekat makam Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Faqih Muqaddam itu adalah, jadi ujung-ujungnya dari semua para habaib di seluruh dunia ini ujungnya ke situ. Kalau dilihat dari silsilah, berujung ke situ semua. Nah, ada orang yang duduk di sisi makam beliau itu duduk sampai berlama-lama di sana. Padahal orang yang duduk di sana berada di bawah teriknya panas matahari. Karena saking panasnya, kalau diperas itu baju dari orang yang tadi ziarah, sebab banyaknya keringat, pasti keringat itu akan menetes keluar dari baju-baju tersebut. Sampai lepek itu. Tapi nggak kerasa, saking begitu nikmat khusyuknya mereka berdoa di makom Sayyid Faqih Muqaddam Ba'lawi. La yash'uru bidzalika, karena orang tersebut tidak menyadari dengan hal-hal tersebut, min kasratil istighraq, karena memang kondisinya sudah istighraq, sudah tenggelam, sudah apa ya? Sudah terlena, sudah tenggelam, sudah mabuk kepayang lah. Ketika berada di makam tersebut, mabuk kepayang di dalam doa. Dan demikian kisah-kisah itu diambil daripada Syekh Abdullah bin Halawi dan ulama lainnya. Wa amma tamassuhu, nah ini perhatikan. Dan adapun tamassuh bil kubur, suka mencium benda-benda di kuburan, diusap batu nisannya, dicium batu nisannya. Wa amma tamassuhu bil kubur wa taqbilu laha fa ghairu mustahab bal huwa makruhun. Dan adapun menyentuh makam, suka dipegang tuh, dan mencium benda-benda yang ada di makam, maka itu tidak disunahkan, bahkan cenderung makruh. Saya kalau lagi ziarah di Empang tuh suka lihat orang tuh dipegang, dicium. Nggak ada itu ya, bukan nggak boleh, nggak termasuk sunnah, bahkan dan lebih daripada itu makruh jatuhnya. Ya mendingan duduk, baca doa udah gitu. Karena baca doa, entah mungkin karena ada perasaan seolah-olah ingin membelai atau apa ya, tapi terserah itu niat masing-masing lah. Mereka tuh terlihat megang batu nisan tuh seolah kayak membelai gitu. Ya itu terserah niat masing-masing. Tapi yang jelas di sini dikatakan itu tidak disunahkan, artinya tidak dicontohkan, sehingga perbuatan tersebut hukumnya makruh. Wa asyadu karaha minhu tawaf, dan yang lebih sangat dimakruhkan lagi adalah orang yang melakukan tawaf. Atau ada nggak tuh di kita? Nah, suka tawaf dikelilingin tuh kuburannya, makomnya. Nah, itu sangat makruh. Mungkin itu terjadi, karena nggak mungkin di sini ditulis kalau tidak terjadi di masyarakat. Wa dzakara ba'duhum, dan disebutkan oleh sebagian para ulama, annahu, bahwasanya idza lam yumkin al-wukuf, kalau tidak memungkinkan berdiam diri, tujah wajhal mayit, menghadapkan dirinya ke wajah orang yang meninggal, maka duduk berdiam
kanal wukuf jihata ra'si aula, maka duduk di arah kepalanya lebih baik atau lebih utama. Jadi di mana posisinya kalau kita lagi ziarah nih? Dari sini katakan, kalau tidak memungkinkan duduk berdiam menghadapkan dirinya ke wajah orang yang meninggal, maka duduk di arah kepalanya, di tiang itu tuh, di kepala itu lebih baik. Di pas batu nisan di kepalanya. Kalau di situ nggak bisa ya di situ gitu. Berarti ada dua tempat yang bagus. Kalau nggak di sini, pas bagian mukanya, berarti membelakangi kiblah, atau pas di batu nisan. Nah, itu tempat yang baik dan bagus. Kenapa posisinya di sana? Bahwa orang yang wafat itu merasakan kehadiran orang yang berdiam diri, duduk menghadapkan dirinya ke wajahnya. Gitu. Ya. Kalau hati kita lunak, kesentuh ya. Di situ tuh ya berarti ketika duduk itu mudah-mudahan kita berhadapan dengan orang yang kita ziarahi gitu. Nah, kalau kita hati kita kesentuh ya itu biasanya luluh, tersentuh, terharu gitu. Karena benar-benar berhadapan gitu. Nah, si mayit merasakan itu berhadapan. Ya gimana sih kalau kita ngomong begini kan berhadapan nih, sama ngomong ada di belakangnya, kan nggak bisa merasakan. Nah, di sini makanya dikatakan kenapa posisinya di sana. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang meninggal itu merasakan kehadiran orang yang duduk menghadapkan diri pada wajahnya. Dan lebih banyak terasakan daripada terasanya kehadiran peziarah apabila ia berdiam duduk di arah kepala atau yang lainnya. Jadi kalau di arah kepala juga merasakan. Nah, di sini katakan wallahu a'lam. Jadi seseorang yang meninggal itu apapun yang dilakukan oleh keluarga atau ahli warisnya tampak terlihat jelas oleh si mayit. Mau berbuat kelihatan semua, mau pura-pura, mau basa-basi, mau segala macam itu ketahuan semua. Kalau udah dunia mereka kan nggak sama dengan dunia kita gitu. Mereka melihat perbuatan itu baik, jelek kan nggak ada kepentingan sama sekali. Mereka melihat. Nah, nanti dijelaskan nih, kalau mereka melihat suatu perbuatan yang baik, dilakukan oleh si mayit. Kalau misalnya terlihat perbuatan yang jelek, apa yang dilakukan oleh si mayit? Jadi ketika kita yang masih hidup ini berbuat amal baik ataupun buruk, si mayit ada pengaruhnya terhadap perbuatan kita. Kalau kita berbuat baik, dia senang, didoakan supaya istiqomah. Kalau kita melakukan perbuatan jelek, si mayit merasa sedih dan doakan semoga mendapat hidayah dan petunjuk. Dan bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya segala amal perbuatan kalian tu'radu akan diperlihatkan kepada aqaribukum, kerabat kalian, wa asyairikum, dan keluarga kalian, minal amwat, yang telah wafat. Fa in kana khairan, apabila kalian mengerjakan perbuatan yang baik, istabsyiru, maka mereka semua bergembira, senang. Wa in kana ghairu dzalik, dan jika tidak demikian atau mengerjakan perbuatan yang maksiat, qalu, mereka berdoa, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, janganlah engkau matikan mereka sampai engkau berikan petunjuk bagi mereka sebagaimana engkau telah memberikan petunjuk kepada kami. Tuh, didoain gitu. Makanya kalau lewat kuburan jangan lupa selalu baca doa yang kemarin ada tuh di Majmu' Aurat, ada deh. Edisi yang terbaru yang sudah direvisi itu ada doa ketika memasuki makam. Dan bersabda juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radul a'malu yaumal isnin. Nah, ini kaitannya. Tu'radu, akan diperlihatkan segala amal perbuatan kapan? Yaumal isnin, pada hari Senin, wal khamis, dan pada hari Kamis. Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tu'radu 'alal anbiya, dan akan diperlihatkan kepada para nabi, wa 'ala abai wa ummahat, dan diperlihatkan juga kepada ayahnya dan pada ibunya, yaitu kapan? Yaumul Jumu'ah, pada hari Jumat. Jadi segala amal perbuatan kita dalam seminggu itu akan diperlihatkan kepada keluarga-keluarga kita kapan? Pada hari Jumat. Gitu. Nah, kenapa hari Jumat kita suruh ziarah? Nah, mengobati dan menghibur perasaan sedihnya ketika kita melakukan perbuatan
maksiat, kita datang berdoa gitu. Makanya disarankan ziarah itu pada hari malam Jumat dan hari Jumat, malam Sabtu sampai besok paginya, malam Senin sampai besok paginya. Karena berkaitan ini diperlihatkan seluruh amal perbuatan pada hari Senin dan Kamis di hadapan Allah, dan akan diperlihatkan kepada para nabi, kepada para orang tuanya pada hari Jumat. Fayafrahuna, maka mereka semua akan bergembira bihasanatihim, dengan berbagai macam amal kebaikan mereka. Wa tasdadu wujuhum nuran wa isyraqan, maka ketika senang melihat perbuatan amal baik keluarganya, wa tasdad, maka akan bertambahlah cahaya pada wajahnya dan akan bersinar. Berarti kebalikannya, kalau dia melihat kabar buruk, keluarganya melakukan perbuatan maksiat, itu makin suram, tidak bercahaya, tidak bersinar. Oleh karena itu, bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian menyakiti orang-orang yang telah wafat dari kalian. Coba tuh. Sampai begitu. Janganlah menyakiti orang yang sudah meninggal karena perbuatan maksiat yang kita lakukan. Kalau masih muda mah ya paling ngelus dada gitu. Tapi kalau sudah di alam kuburan, mau ngapain lagi? Yang dia harap-harap itu datang berita gembira, malah yang dapat berita buruk gitu. Ini anak nggak sadar juga ya, dari mulai hidup nyusahin sampai mati pun nyusahin juga gitu. Mungkin gitu kok si mayit akan ngomong ngelihat kelakuan anak-anaknya yang nggak benar. Maka didik anak-anak kita menjadi anak yang benar, sehingga nggak nyusahin kita nanti di alam kubur. Sampai juga kita ke penghujung umur yang ketiga, sulbi, dunia, alam barzah. Yang ketiga nih, ketahuilah bahwa makhluk semuanya itu berkumpul di alam barzah pada waktu di antara dua tiupan sangkakala. Karena bahwasanya tidak tersisa waktu tersebut minal khalaik, daripada makhluk-makhluk, terkecuali makhluk yang memang atas kehendak Allah tidak akan dimatikan. Artinya semuanya akan mati.